ada wajah baru in frame. Ada Kif dan ada ayahnya Kif. Halo. Halo, bilang halo. Halo Om Tante. Oke, hari ini aku mau nanya-nanya ke suamiku. Karena kemarin aku pernah buat video sebelum ini ya, video tentang suka duka jadi istri pelaut. Dan sekarang aku mau nanya-nanya ke yang bersangkutan, perjalanan dia dari lulus sekolah sampai jadi pelaut tuh kayak gimana sih gitu. Dan ini kan mau tahun ajaran baru ya nggak sih? Iya kan? Iya. Mau Betul. tahun ajaran baru, siapa tahu ada yang lulus sekolah mau lanjut atau pengen jadi pelaut, jadi biar dapat sedikit referensi dari kita jadi pelaut tuh sebenarnya gimana sih caranya gitu. Jadi kamu tuh jadi pelaut itu dari tahun berapa sih? Aku mulai jadi pelaut itu tahun 2015 sampai dengan sekarang ini. Ya. Nah, gitu. 2015 kamu lulus sekolah, lulus kuliah tahun? Kebetulan 2015 juga menunggu ijazah itu langsung aku kerja. Ya, alhamdulillah. Mantap. Alhamdulillah, habis kuliah langsung rezekinya tuh didekatkan, jadi langsung dapat kerja. Nggak lama dari dapat ijazah ya? Gak lama dari keluar ijazah itu, ya alhamdulillah aku langsung Dapat kerja. panggilan Iya, kerja. dapat Iya. panggilan kerja. Nah, kalau kamu ini dari jadi pelaut tuh dari akademi ya? Betul. Dari akademi. Nah, sebenarnya apa sih cita-cita kamu tuh? Kok bisa jadi pelaut? Cita-cita dari kecil tuh apa? Mau jadi pelaut? Sebenarnya dari kecil aku nggak ada cita-cita jadi pelaut, dan aku terinspirasi jadi pelaut itu kelihatannya enak. Enaknya kenapa? Bisa jalan-jalan. Iya, itu dia. Jalan-jalan ke daerah manapun itu ya tergantung kapalnya secara gratis. Itu aja sih. Pilot juga bisa jalan-jalan, kenapa nggak jadi pilot? Ya, pilot kan terbangnya banyak dan juga di Sebentar. tiap daerah sebentar. Kalau pelaut sandar ya sudah lama, ya sudah jalan-jalan aja. Tapi kamu nggak pernah jalan-jalan. Ya, itu kan beda. Karena memang aku tipikalnya kalau sudah tahu daerah itu ya sudah gitu. Gitu. Kecuali kalau misalkan sandar di tempat yang baru ya pasti turun. Iya betul, Oke, pasti aku jalan-jalan. turun. Oh, oh deh. Jadi dari SMA tuh masuk ke akademi pelayaran ya. Iya betul. Nah, itu tuh gampang nggak sih sebenarnya masuk ke akademi pelayaran tuh? Siapa tahu ada yang mau masuk ke akademi pelayaran tuh. Kenapa? Kenapa? Sebenarnya untuk masuk ke akademi pelayaran itu sendiri ya susah-susah gampang gitu. Jadi ya tergantung dari si anak itu aja sih gitu. Jadi tesnya ada apa aja kalau akademi pelayaran tuh? Tes sebenarnya itu ada tes akademik. Akademiknya itu sendiri terus dilanjutkan dengan tes fisik. Jadi kalau salah satunya mereka gagal ya nggak bisa. Jadi memang harus siap, akademik dan fisiknya itu harus disiapkan begitu. Jadi kalau walaupun anaknya pintar banget, tapi kalau fisiknya nggak kuat ya tetap aja nggak bisa ya? Iya betul. Karena ada pepatah bilang pelaut tangguh bukan dari laut yang tenang. Begitu. Mantap. Nah, kira-kira pas pendidikan tuh gimana? Suka dukanya jadi taruna tuh gimana sih? Biar ada orang di luar sana yang pengen masuk ke akademi pelayaran tuh ada gambaran, oh jadi taruna tuh gimana ya, nggak cuman keren-keren seragam doang. Jadi isinya tuh sebenarnya gimana gitu. Pastinya suka dukanya itu banyak sekali. Di dalam itu kita diajarkan disiplin, kebersamaan, untuk menghargai waktu, itu kita diajarkan di dalam situ. Terus kan kalau misalkan di program studi lain atau di akademi lain kan juga pastinya juga diajarin disiplin kayak gitu-gitu kan. Nah, ya, yang apa namanya paling beda dari
akademi pelayaran ini apa sih dari program-program studi lain nih? Oh iya, di dalam situ kita dilatih dan tempa mentalnya itu untuk menjadi lebih siap menghadapi dunia laut itu seperti apa. Karena antara laut dan darat itu sebenarnya berbeda menurutku. Karena kan kalau misalkan di laut tuh kan ini ya nggak bisa kemana-mana, keluar lihat air, ke kanan lihat air, ke kiri lihat air, ke depan lihat air. Kalau nggak bener-bener siap tuh ya stres. Iya, itu dia fungsi kita dilatih, ditempa mentalnya. Kenapa kita tidak sama dengan prodi-prodi lainnya yang umum begitu? Ya maksudnya tuh lebih ditempa mentalnya untuk lebih siap lagi untuk hidup di tengah laut. Sebenarnya nggak setiap hari di tengah laut juga sih, ya tergantung perjalanannya ya. Iya betul ya, aku sendiri ngalamin itu paling lama ya mungkin sekitar 5 hari di atas laut. Tetapi kalau 5 hari yang belum terbiasa dan memang mentalnya belum jadi, itu bakalan sangat terasa lama dan ya begitulah ceritanya. Nah terus untuk jadi seorang pelaut tuh selain apa namanya tuh menempuh akademi ini, terus perjalanannya apa aja? Kalau misalkan kayak aku kan harus ada tuh tes apa untuk keluar surat izin prakteknya gitu-gitu. Kalau misalkan pelaut tuh harus gimana? Kalau untuk pelaut sendiri itu kita setelah praktek dari kampus itu kan kita balik ke kampus. Nah itu kita balik ke kampus itu ada namanya ujian keahlian pelaut. Nah di situ kita harus lulus karena ujian keahlian itu sendiri menentukan untuk mendapatkan ijazah lautnya begitu. Oh jadi tuh di akademinya dapat ijazah, terus setelah praktek tes itu dapat ijazah lagi. Ya betul, setelah kita dinyatakan lulus ke ujian keahliannya itu kita akan mendapatkan ijazah lautnya selain dari ijazah akademik yang akan kita dapatkan. Jadi yang untuk kerja di laut nih ijazah lautnya ini nih. Iya betul, sebenarnya gitu. ijazah lautnya ini yang untuk bekerja di laut gitu. Oh gitu. Nah terus kalau mau kerja selain itu persyaratannya apa aja yang harus kita punya? Paling utama itu persyaratannya sertifikat, karena di laut banyak sekali sertifikat yang harus dipenuhi, tergantung nanti dari si anaknya begitu. Jadi tergantung apa nih maksudnya? Ya tergantung pengen mau sertifikat apa gitu. pengen kerja di kapal apa, itu setiap kapal itu mempunyai sertifikat atau minimum grade yang berbeda-beda. Jadi harus ada sertifikat yang menunjang untuk di setiap jenis kapal begitu. Emang jenis kapal tuh ada berapa? Ya sebenarnya banyak jenis kapal itu sendiri. Ya kayak ada kontainer, tanker, terus kapal penumpang, segala macamnya itu banyak sekali kalau mau disebutkan. Oh itu tuh tergantung apa yang dimuat ya. Jenis kapal tuh apa yang dimuat. Betul. Nah itu beda-beda sertifikat yang dibutuhin. Iya betul. Jadi kalau untuk ke tanker itu sendiri kita harus punya sertifikat ya seperti kapal tanker, yaitu minyak begitu. Karena dari tipenya saja sudah berbeda, jadi kita harus memenuhi syaratnya begitu. Iya. Oh jadi gitu. Jadi setelah akademi ada ujian nih di akademinya sendiri nih untuk dapat ijazah daratnya, ijazah D3-nya. Ya. Terus abis itu praktek, kembali ke kampus, ujian lagi, dapat ijazah laut. Betul. Terus abis itu ambil sertifikat apa yang diminta. Betul. Nah gitu baru betul gitu ya. Terus baru bisa ngelamar ke perusahaan pelayaran. Iya betul. Terus kalau misalkan nih kita nggak mau lanjut di akademi, bisa nggak sih jadi pelaut? Bisa aja sebenarnya bisa.
Kalau memang tidak mau dari akademi itu bisa. Jadi dari SMA itu kita bisa mengambil sertifikat atau pelatihan khusus untuk pelaut. Nah, tapi ya memang benar-benar dari dasar. Nah, begitu. Bisa aja, semua bisa itu. Dari dasar tuh maksudnya gimana? Ya dari dasar itu yang benar-benar dari dasar, istilahnya dia tidak menempuh akademik. Tidak menempuh akademik, dia berdasarkan praktek aja. Dapat ijazah dasar ini. Iya betul, ikut pelatihan nanti setelah itu mereka ngambil ijazah dasar atau pelatihan khusus pelaut. Jadi ijazah pelaut itu sendiri sebenarnya ada tingkat-tingkatannya gitu ya? Iya betul, jadi ijazah pelaut itu sebenarnya ada tingkat-tingkatannya. Dari dasar sampai? Dimulai dari dasar naik ke 5, 4, 3, 2, 1 itu sudah paling mentok itu. 1 udah paling terakhir. Nah, kalau jadi itu tuh sebenarnya ijazah ini menentukan posisi di atas kapal ya? Betul sekali, menentukan posisi dan terutamanya gaji. Oh iya, semakin tinggi jasanya, salarinya semakin banyak. Tapi sedikit banyak itu nominal tuh ini ya, relatif ya. Oh ya. Iya, betul. Bagaimana cara kita mensyukurinya? Nah, kalau di akademi itu langsung ijazahnya keluar ijazah 3. ijazah 3. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang mau masuk ke akademi pelayaran itu ijazahnya langsung dapat ijazah 3. Tapi kalau misalkan lulus SMA itu ijazahnya dari ijazah dasar. Iya betul, jadi Ijazah dimulai dasar. dari dasar kalau untuk yang dari SMA. Karena nanti yang dari SMA itu persyaratannya juga untuk naik ke tingkat selanjutnya itu mereka harus butuh berlayar dulu gitu untuk naik ke tingkat berikutnya gitu sebenarnya sih. Jadi untuk naikin grade ijazah nih harus berlayar dulu berapa tahun, nanti ke ijazah 5. Dari ijazah 5 berlayar lagi berapa tahun, ijazah 4 gitu. Iya betul. Jadi untuk dari SMA itu sebenarnya kalau untuk ijazah sama aja. Mereka semua sama-sama bisa sampai ijazah 3, bahkan sampai ijazah 1 ya juga bisa. Asal ada kemauan dari pelaut itu sendiri gitu. Bedanya apa nih? Dari ijazah 3 bisa menempuh ke ijazah 1 sama ijazah dasar bisa menempuh ke ijazah 1 tuh beda perjalanannya tuh di mana? Mungkin aku rasa itu masalah waktu aja. Masalah waktu. Jadi nggak ada yang dari ijazah dasar nih sampai ke 3. Udah sampai ke 3 nih, kalau mau ngambil ijazah 2 tuh nggak ada persyaratan lain. Sebenarnya ada Oh, untuk iya. tingkat 3 ke tingkat 2 itu sebenarnya dibutuhkan ijazah darat. Jadi kalau dari dasar itu yang mau benar-benar menekuni melanjutkan sampai ijazah 1, mereka harus menempuh ijazah darat juga untuk melanjutkan ke tingkat 2 dari 3 begitu. Jadi harus kuliah dulu nih. Kalau mau dari ijazah 3 mau ke ijazah 2 kalau dari dasar ini tadi. Iya, betul. Harus kuliah dulu Iya. teman-teman gitu. Jadi sebenarnya dari ijazah dasar lulus SMA ngambil ijazah dasar bisa juga sampai ke ijazah 1 upgrade-nya. Cuman kalau misalkan udah sampai ijazah 3 mau ke ijazah 2 ini tuh syaratnya harus punya ijazah diploma ya. Betul, ijazah diplomanya itu. Diploma apa aja atau harus diploma pelayaran? Ya, sebenarnya diploma pelayaran sih, khususnya diploma pelayaran. Gitu. Nah, terus sebenarnya apa bedanya sih dari ijazah dasar sama dari ijazah 3 tuh yang membedakan di atas kapal tuh apa? Ya, jadi kalau untuk ijazah 3 itu sendiri kan sebenarnya di atas kapal itu posisinya ada perwira dan ada ABK gitu. Jadi kalau untuk ijazah 3 itu bisa jadi seorang perwira di atas kapal. Langsung ya? Iya, Dari langsung. akademi tuh langsung bisa jadi perwira
Betul. Nah, kalau yang dari sekolah umum atau SMA itu Yang dia dasar. yang dasar itu belum bisa untuk jadi seorang perwira langsung, itu belum bisa. Jadi dia perlu proses ya. Betul. Nah, nanti biasanya itu di atas kapal yang untuk dari SMA, dari dasar itu biasanya mereka umumnya itu jadi jurumudi kalau untuk bagian decknya, itu yang aku tahu. Jurumudi tuh tugasnya ngapain? Ya pegang kemudi. Oh, jadi selama ini tuh yang pegang kemudi tuh bukan nahkoda. Nahkoda tuh kapten ya? Iya, Nahkoda tuh kapten. Dan sedangkan yang pegang kemudi tuh bukan kapten. Ya bukan, kalau kapten suruh pegang kemudi terus 6 hari pelayaran, ya kapan tidurnya kapten? Jadi yang pegang kemudi itu bukan nahkoda teman-teman. Yang Iya. pegang setirnya kapal tuh jurumudi, bapak-bapak jurumudi. Ada ibu-ibunya juga nggak sih? Kalau- Belum ya. Kalau untuk dasar aku Belum. rasa nggak ada, tapi kalau untuk perwiranya ada. Ada yang cewek, perwira cewek tuh ada Ada, juga ya. iya. Itu perwira-perwira tangguh ya. Karena cewek, aku tuh selama ini nggak habis pikir loh. Cewek ngambil sekolah di akademi pelayaran terus jadi pelaut tuh, dulunya tuh berpikirnya mau jadi apa ya gitu. Tapi hebat sih, aku akuin mereka yang cewek-cewek yang ngambil sekolah pelayaran terus jadi pelaut itu, aku akuin mereka tangguh. Iya kan? Iya. Bener. Orang cewek loh, cewek tuh mentalnya lebih ini kan daripada cowok kan. Iya, tapi menurutku ya lebih tangguh istriku. Gitu ya. Iya. Oh, istri sendiri dipuji sendiri ya. Oh gitu. Jadi kalau dari ijazah 3 itu bisa langsung jadi perwira. Betul. Terus kalau ijazah 1 itu jadi kapten ya. Iya, seperti itu kurang lebihnya. Oh, gitu. Tapi tergantung kapal juga ya. Iya, tergantung perusahaan. betul. Kenapa sayang? Iya. Nah, itu tadi sharing kita. Oke. Main ke dalam sama ayah. Iya. Ini bawa ya bolanya ya. Kita main ya. Dadah Ibu. Dadah. Nah, itu tadi sedikit cerita perjalanan ayahnya Kif. Gimana ceritanya bisa jadi seorang pelaut tuh, perjalanannya tuh gimana. Mungkin bisa dijadikan sedikit referensi untuk teman-teman yang ingin jadi pelaut, milih untuk masuk ke akademi pelayaran dulu atau dari SMA langsung ke ambil ijazah dasar, terus nanti sambil kerja sambil upgrade ijazah untuk sampai ke ijazah yang diinginin gitu. Mau sampai ijazah 3 kah, sampai ijazah 2 atau sampai ijazah 1 gitu. Semoga bermanfaat dan terima kasih udah tonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, biar aku lebih semangat lagi untuk bikin video-video selanjutnya dan sharing tentang hal-hal yang aku tahu atau tentang pengalaman aku. Kalau misalkan dirasa video ini bermanfaat, boleh di-share ke teman-teman kalian yang sekiranya butuh informasi ini mungkin. Dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.